pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati saudara sekretaris Dewan beserta staf. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena pada hari ini saya dengan masih diberi kenikmatan, kebahagiaan dan bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dijadikan catatan amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beserta rapat paripurna internal yang kami hormati, marilah rapat paripurna internal hari ini segera kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 2 April 2026 tepat pukul 10:37 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna internal kami mulai dan bersifat tertutup. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, sebagaimana jadwal Banmus nomor 2 tahun tanggal 4 Maret 2026 yang saya pimpin sendiri, dan alhamdulillah kemarin permintaan teman-teman saya akomodir karena memang pembahasan ini tidak perlu waktu lama-lama. Saya kasih waktu 4 hari, tapi rupanya 1 hari cukup. Toh dibahas tidak dibahas, artinya sama saja tidak ada sanksinya. Sedangkan ini sudah dibahas, sudah ada laporan BPK-nya, maka Mbak Rifa Komisi 1 waktu itu minta jadwal keluar atau studi banding. Ya, itu kita setelah saya kaji, saya cermati, saya loloskan. Yang terpenting Bapak Ibu, manusia sudah saya ganti. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga di depan Bupati juga ngomong bahwa ini tidak ada implikasinya, karena DPR sekarang ini, kita ini khususnya DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota ini bukan legislatif murni, tetapi kita ini memang pejabat bukan. Jadi kalau dulu LKPD ini kita tolak, Bupati itu apa nyuruh setan, apa suruh nurudin, itu datang ke teman-teman dewan itu supaya diterima, karena kalau tidak bisa nyalon dia. Kalau sekarang tidak ada implikasinya. Jadi harapan kita ya yang terpenting kita gugurkan kewajiban, tetapi target-target dan substansi nanti di badan anggaran itu kita kejar, target harus terpenuhi. Itu wajib karena janji eksekutif pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, paripurna internal penyampaian laporan komisi-komisi atas hasil pembahasan LKPD Bupati akhir tahun anggaran 2025 sebagaimana jadwal kegiatan komisi-komisi terkait telah melakukan pembahasan atas dokumen LKPD Bupati tahun anggaran 2025 akhir. Sehubungan hal tersebut, marilah kita ikuti dengan seksama laporan masing-masing komisi atas hasil pembahasan terhadap LKPD Bupati. Untuk tertibnya, penyampaian akan dilakukan secara berurutan mulai dari komisi 1 sampai dengan komisi 4. Untuk kesempatan yang pertama, kami persilahkan kepada pimpinan komisi 1 untuk juru bicaranya menyampaikan laporannya. Silakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, laporan Komisi 1 membahas laporan keterangan pertanggungjawaban akhir Bupati akhir tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom,
Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi, hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2026 tentang rapat kerja Komisi membahas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2025, maka pada kesempatan yang baik ini kami laporkan hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banyuwangi tahun anggaran 2025 bersama SKPD Mitra Kerja, diantaranya 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 6. Dinas Kesehatan. Yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026 diperoleh data bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 3.596.425.162 rupiah, terrealisasi sebesar 3.854.679.003 rupiah, atau sebesar 102,54% yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Sementara capaian realisasi belanja daerah di tahun anggaran 2025 mencapai 91,21%, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja modal. Rapat Dewan yang terhormat, berikut kami sampaikan data-data dan keterangan dari hasil rapat kerja bersama SKPD Mitra Kerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pemerintah daerah menjamin bahwa pelaksanaan program tahun 2025 memiliki konsistensi yang utuh untuk dokumen perencanaan jangka menengah tahunan, sehingga laporan pertanggungjawaban mengingat tahun 2025 adalah tahun transisi. Tidak terdapat diskoneksi antara dokumen. Anggaran hibah yang tertunda pencairannya di tahun anggaran 2025 dapat dimasukkan kembali pada APBD perubahan tahun anggaran 2026. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025 sebesar 767 miliar dengan target 740 miliar, yang artinya telah melampaui target. Sektor yang mengalami under target yakni antara lain pendapatan asli daerah yang sah, keterbatasan SDM, pemungutan retribusi daerah, dan dukungan sumber daya bagi upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi kendala utama dalam peningkatan PAD. Terdapat beberapa potensi kebocoran pendapatan daerah di Kabupaten Banyuwangi, antara lain 1. Kurangnya pengawasan penerimaan pajak. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. 2. Pengelolaan aset daerah yang tidak optimal. Aset daerah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kehilangan pendapatan. Untuk mitigasi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan beberapa hal, seperti 1. Meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui Cicak Kawangi dan pemeriksaan rutin bersama APR. 2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah. Mengelola aset daerah dengan lebih efektif dan efisien. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Strategi insensifikasi PAD dengan melakukan pemutakhiran data secara periodik pada objek pajak dengan melibatkan petugas kecamatan atau desa, melakukan edukasi dan pemantauan pada wajib pajak terhadap okupansi dan sejumlah kunjungan wisatawan, khususnya pada peak season, pemberian insentif fiskal bagi wajib pajak yang utuh. 5. Sedangkan strategi ekstensifikasi dengan cara mengoptimalkan pendapatan bagi wajib pajak yang baru dengan cara jemput bola dan penentuan tarif-tarif baru terhadap retribusi pemakaian aset daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Capaian realisasi investasi terhadap target investasi Renstra pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 97,81%. Kabupaten Banyuwangi menonjol sebagai salah satu daerah dengan daya tarik investasi yang semakin kuat dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia. Promosi investasi difokuskan pada sektor unggulan, industri, pariwisata, pertanian, perikanan dengan menyediakan proyek siap investasi melalui promosi potensi unggulan Banyuwangi. Digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur dan kepastian waktu untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui MPP digital dengan aplikasi B1ID. Smart Kampung Banyuwangi merupakan kemudahan dalam mengurus perizinan. Secara keseluruhan, tren realisasi investasi tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan investasi pada sektor pertambangan, energi, jasa, kawasan industri, serta beberapa sektor industri pengolahan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Banyuwangi fokus pada kebijakan pemerintah pusat, yaitu penyelesaian tenaga honorer sehingga rekrutmen ASN difokuskan pada pengangkatan P3K dari tingkat honorer menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal APBD. Total ASN yang direkrut pada tahun 2025 sebanyak 5.579 orang, terdiri dari CPNS sebanyak 81 orang, P3K sebanyak 610 orang, P3K paruh waktu sebanyak 4.888 orang. Rekrutmen ASN telah disesuaikan kebutuhan prioritas tenaga pendidikan, kesehatan, tenaga yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan kemampuan APBD. Terkait kebijakan P3K paruh waktu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ke depan tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat dengan penyesuaian keputusan Menpan nomor 16 tahun 2025. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB. Angka kemiskinan di Banyuwangi tahun 2025 yakni 6,13% atau sejumlah 100.130. Trennya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024, yakni 6,54%. Program prioritas peningkatan akses warga miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Penentuan sarana kebijakan sosial sudah mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang memuat data seluruh penduduk WNI berdasarkan klaster tinggal kesejahteraan sosial. Penentuan desil didasarkan pada 39 variabel yang ditentukan oleh BPS. Dinas Kesehatan, fokus kebijakan kesehatan daerah tahun 2025 diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, mempercepat penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, serta menguatkan sistem kesehatan daerah termasuk SDM kesehatan, pembiayaan, dan digitalisasi layanan kesehatan. Kabupaten Banyuwangi tidak terdapat puskesmas kategori terpencil dan sangat terpencil, namun jumlah real tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas juga masih belum memenuhi standar tersebut. Capaian indikator kesehatan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Rapat Dewan yang terhormat, di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah daerah harus terus konsisten dan maksimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD. Dan diharapkan efisiensi tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Komisi 1 dan fungsi pengawasan akan memantau setiap pelaksanaan program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat di masa efisiensi. Komisi 1 memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang tidak menaikkan pajak dan membebaskan pajak kepada warga miskin. Demikian laporan Komisi 1 kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ketua Komisi Marifatul Kamila, juru bicara Bagus Amrutadewa.